di sini akan menjelaskan tentang akuntansi mudharabah. Jadi pada umumnya kata mudharabah itu berasal dari kata adab yang berarti itu memukul atau berjalan. Jadi ada pengertian dari memukul itu atau berjalan di atas itu maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Jadi sedangkan pengertiannya mudharabah yang secara teknis itu adalah suatu akad di mana akad kerja itu ada kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama itu disebut sahibul ma'al, dia yang menyediakan seluruh modalnya, dan sedangkan pihak yang lain itu dia menjadi pengelolaannya. Jadi keuntungan dari usahanya tersebut itu secara mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati. Jadi di dalam kontrak mudharabah itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada mudharabah muqayyad. Jadi mudharabah muqayyad itu mudharabah yang mana pemilik dana itu memberikan batasan kepada pengelolaan dana antara lain dia mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Yang kedua itu ada mudharabah mutalaqah, yaitu mudharabah di mana pemilik dan yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya tersebut. Yang ketiga itu ada mudharabah musyarakah, adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jadi di dalam investasi mudharabah atau akuntansi mudharabah ini ada aturan-aturan yang berlaku pada akuntansi mudharabah. Yang pertama itu ada ketentuan pembiayaan. Lalu yang kedua itu ada kayak rukun dan syarat pembiayaannya. Kita masuk pada standar akuntansi mudharabah. Jadi di dalam standar akuntansi mudharabah itu yang pertama ada karakteristik mudharabah pada PSAK nomor 59 terdapat dalam paragraf 6 sampai dengan 13. Jadi itu bisa dibaca di slide nanti di makalah. Yang kedua itu ada penyajian. Jadi di dalam penyajian pada laporan keuangan bank syariah itu dia sangat lengkap ya, karena dia tuh terdiri dari komponen-komponen seperti kayak ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, terus ada laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat. Adapun laporan sumber dan penggunaan dana seperti ada zakat, infak, dan sedekah. Lalu ada laporan sumber dari penggunaan dana Qardul Hasan. Yang selanjutnya juga ada catatan atas laporan keuangan. Jadi selanjutnya itu habis penyajian, yang ketiga itu ada pengungkapan, di mana pengungkapan itu laporan keuangan bank yang syariah itu mengungkapkan informal umum mengenai bank sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku pada umumnya. Nomor 2 ada laporan keuangan bank syariah. Dia mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup tetapi dia tidak terbatas kayak gitu pada kebijakan akuntansinya. Terus ada yang ketiga itu laporan keuangan bank syariah. Dia mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah jika ada sesuatu yang terjadi kayak gitu. Jadi yang keempat itu ada penggunaan pembayaran mudharabah yang mencakup tetapi tidak terbatas kayak gitu. Jadi yang keempat itu atau yang D ada perlakuan akuntansi mudharabah. Jadi di dalam perlakuan ini yang pertama itu ada seperti pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah. Jadi sesuai dengan hukum syariah, modal tuh harus diketahui baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jadi dalam hal ini dia merupakan dasar dari penilaian di mana keuangan mudharabah itu disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati, yaitu pemberian dengan bentuk tunai. Lalu
Selanjutnya di dalam PSAK nomor 59 itu dia diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah. Jadi yang pertama itu ada pengakuan pembiayaan mudharabah, itu ada dua bagiannya. Yang kedua langsung aja, yang kedua ada pengukuran pembiayaan mudharabah. Jadi dalam pengukuran pembiayaan ini ada tiga, itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang ketiga itu ada setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana yang mengurangi saldo pembiayaan mudharabah tersebut. Terus ada yang keempat itu, jadi apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau lebih tepatnya itu dia adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut dia mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai keuangan di bank tersebut. Lalu ada yang keenam itu, jadi apabila pembiayaan mudharabahnya hilang setelah dinilai, maka usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelolaan, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil nantinya. Dan selanjutnya itu ada pengakuan laba atau rugi di mudharabah. Jadi jika pembiayaan mudharabah terus berlanjut lebih daripada jangka waktu yang telah ditetapkan atau lebih dari satu periode tahun buku, maka pembagian keuntungan diakui pada masing-masing jangka waktu yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok 12. Apabila ada